Halo, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Santa Fe yang mesin diesel tipe Signature terbaru tahun 2021 warna hitam. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Santa Fe. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Christina. Beliau adalah marketing untuk mobil Hyundai Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Hyundai Santa Fe mesin diesel tipe Signature warna hitam yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,9 meter dengan tinggi 1,71 meter, serta untuk panjangnya mobil Hyundai Santa Fe ini memiliki panjang 4,785 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Hyundai Santa Fe ini, maka idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Kita lanjutkan di bagian grill depan. Di sini berwarna krom, terdapat logo Hyundai pada bagian tengah. Kemudian untuk di atas, di sini terdapat lampu LED. Untuk lampu LED ini juga berfungsi sebagai lampu sen. Kemudian untuk bagian tengah, nah di sini terdapat lampu utama. Untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Lalu untuk lampu LED TRL-nya ini memanjang hingga ke bagian bawah. Untuk bagian depan, di sini dilengkapi dengan dua buah titik sensor parkir. Selain itu, di bawah logo Hyundai tadi juga terdapat kamera. Kamera yang ada di bawah logo Hyundai ini berfungsi untuk menampilkan visualisasi pada bagian depan. Ini berfungsi untuk kamera 360. Kemudian dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping. Kita mulai dari bagian atas. Untuk mobil Hyundai Santa Fe ini, bagian atasnya sudah dilengkapi dengan kaca panoramik sunroof. Nanti akan kami tunjukkan. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk bagian jendela, untuk les atasnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam, tetapi di sini masih tertutup stiker. Dari bagian jendela, sekarang kita lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya di sini berwarna silver pada bagian dalam, untuk eksteriornya berwarna hitam, serta sudah dilengkapi dengan tombol keyless pada bagian ujung. Untuk bagian spion, di sini covernya sudah sewarna bodi berwarna hitam, serta dilengkapi juga dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Dari bagian spion, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk velgnya menggunakan model dual tone. Untuk modelnya model kipas dengan model 5 stripping. Ini berukuran 18 inci dengan profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Kumho. Dan untuk ukuran bannya 235/60 R18 dengan kode 107V. Untuk fitur keselamatan, bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kemudian secara desain, mobil Hyundai Santa Fe ini memiliki konsep crossover karena untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi over fender, serta di samping sini juga sudah dilengkapi dengan body set molding berwarna silver. Ini berfungsi untuk menghindari benturan pada bagian pintu samping. Lanjut lagi, untuk bagian ban belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan rem cakram sehingga sangat safety sekali. Untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Untuk bahan bakar yang digunakan disarankan menggunakan bahan bakar jenis Pertamina Tex. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakangnya, mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah menggunakan antena model shark fin. Kemudian di sini juga terdapat roof spoiler, serta di bagian tengah sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp yang berfungsi sebagai lampu rem. Lanjut ke bagian kaca belakang. Untuk kaca belakangnya di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger, lalu ada wiper tengah. Serta di bagian backdoor, untuk bagian tengahnya terdapat logo Hyundai. Untuk sebelah kiri bawah terdapat emblem Santa Fe, dan untuk sebelah kanan bawah di sini terdapat emblem 2.2T yang menandakan ini menggunakan mesin diesel berkapasitas 2200 cc. Sekarang kita lanjut ke bagian lampu belakang. Nah, ini untuk tampilan lampu belakangnya sangat futuristik karena menggunakan lampu jenis LED, termasuk untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya. Lampunya ini memanjang hingga ke bagian belakang. Kemudian untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk bagian bawah di sini terdapat reflektor yang memanjang hingga ke bagian ujung. Untuk fitur keselamatan di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Totalnya berjumlah 1 di bagian ujung, lalu 2 di bagian tengah, 3 lagi di bagian tengah kanan, dan 4 di bagian ujung kanan. Total terdapat 4 buah titik sensor parkir. Lanjut untuk bagian rear undercutnya di sini berwarna silver, serta untuk lokasi ban serepnya terletak di bagian bawah.
Nah, di sini untuk ban serepnya full size, hanya saja untuk velgnya menggunakan velg jenis standar. Oh iya, sebagai catatan, selain pada bagian depan dan belakang, untuk kameranya juga terletak di bagian bawah spion, sehingga total memiliki 4 buah kamera. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk handle pintunya di sini kombinasi warna hitam dan warna silver, serta dilengkapi dengan tombol keyless. Untuk spionnya di sini sudah auto folding. Selain itu sebenarnya di remote ini juga terdapat fitur remote engine start, sehingga kita bisa menyalakan mesin hanya dengan menekan tombol remote. Tapi berhubung ini di mall, sehingga untuk mesinnya belum bisa dinyalakan. Nah, kita lanjut ke bagian door trim. Untuk tampilan door trimnya kombinasi antara warna hitam dan warna coklat di bagian tengah. Untuk bagian atasnya di sini berwarna hitam, kemudian di sini terdapat glaze berwarna hitam grey. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome, serta di sini untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch berwarna krem atau warna coklat. Di sini ada tombol untuk pelipatan spion, kemudian ini untuk pengaturan spion elektrik, ini untuk arah kacanya, ini untuk central lock, kemudian untuk bagian belakang di sini terdapat tombol untuk power window sudah auto partisi driver, belakang ini untuk window lock, lalu ada laci penyimpanan kecil di bagian belakang. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini terdapat speaker utama. Untuk speaker utamanya memiliki counter yang menarik, serta di bawah terdapat satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk dashboardnya juga sama, kombinasi antara warna hitam dan warna coklat. Kita mulai dari bagian pilar A. Untuk pilar A di sini menggunakan bahan soft touch. Kemudian untuk bagian atasnya, nah di sini terdapat speaker pada bagian ujung. Kemudian untuk dashboard tengahnya, di sini terdapat aksen warna coklat bahan soft touch. Lalu ada isi AC. Untuk bagian tengah, di sini terdapat tombol stability control. Kemudian ini tombol untuk bagasi belakang dan ini tombol untuk lane keeping assist. Untuk handremnya, electric parking brake terletak di bagian depan sini. Lalu di bawahnya ini kotak untuk fuse atau screen. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Lalu ini tuas untuk pembuka kap mesin depan. Untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan side plate bertuliskan Santa Fe. Ini berfungsi untuk mencegah bodi tergores saat kita akan masuk. Untuk lebih jelas, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini salah satu yang menarik adalah tampilan cluster meternya karena sudah full TFT. Tapi kita mulai dari tampilan setir dulu. Untuk bagian tengah terdapat logo Hyundai, kemudian sudah ada airbag pada sisi pengemudi. Di sebelah kiri terdapat tombol untuk audio steering, dan di sebelah kanan terdapat tombol untuk fitur cruise control. Lalu untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas atau pedal shift untuk pengaturan transmisi. Untuk sebelah kanan tuas pengaturan lampu. Sedangkan untuk sebelah kiri ini tuas untuk pengaturan wiper. Untuk bagian setirnya di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Dari bagian setir kita lanjut ke penampilan cluster meter. Nah, kita coba nyalakan mesin. Untuk tombol start stop engine-nya terletak di sebelah kiri bawah. Tapi sebelumnya ini untuk posisi setirnya bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur. Untuk mengujinya kembali tinggal kita tarik tuasnya ini ke atas. Kembali ke cluster meter. Kita nyalakan tombol start stop engine-nya. Untuk tampilan cluster meternya ini sangat besar, full TFT berukuran 12,3 inci. Ketika kita nyalakan, di sini semuanya sudah serba digital. Nah, sangat elegan sekali. Sebelah kiri ada indikator untuk speedometer. Kemudian untuk bagian tengah terdapat menu yang sangat lengkap sekali. Nanti akan kami tunjukkan untuk mengenai fitur-fitur apa saja di dalamnya. Serta di sebelah kanan ini terdapat indikator untuk tachometer. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai indikator canggih lainnya. Nah, sementara itu kita lanjutkan lagi ke bagian tengah. Untuk head unitnya di sini menggunakan head unit model floating. Head unit ini sudah menggunakan double tint touchscreen berukuran 8 inci. Untuk fitur-fiturnya di sini ada telepon Bluetooth, kemudian ada voice memo, lalu ada pengaturan suhu. Ini juga terkoneksi dengan head unit. Selain itu juga terkoneksi dengan berbagai menu canggih lainnya. Untuk tampilan head unitnya ini juga terkesan mewah. Di belakangnya juga terdapat speaker, sehingga mampu menghasilkan efek suara yang sangat baik karena perpaduan antara samping dengan bagian tengah. Dari bagian head unit, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Nah, di sini terdapat tombol hazard dan juga 2 buah kisi AC. Untuk bagian konsolnya di sini sangat lebar sekali. Ini ada pengaturan untuk suhu AC. Jadi untuk AC-nya ini sudah dual zone, bisa diatur secara terpisah untuk suhunya. Sebelah kiri ini untuk pengaturan suhu AC untuk bagian penumpang depan.
Kemudian ini tombol untuk sinkronisasi AC, ini untuk menyalakan defogger depan, ini defogger belakang, kemudian ini untuk menyalakan AC depan, ini menyalakan AC belakang, kemudian sebelah kanan ada auto untuk AC, ini untuk pengaturan suhu si pengemudi, ini untuk air sirkulator, kemudian ini untuk pengaturan kecepatan fan mulai dari pengurangan, ini untuk menambah, kemudian ini untuk pengaturan arah hembusan, ini untuk pengaturan suhu, serta sebelah kanan ini untuk mematikan AC. Sangat lengkap sekali, semuanya sudah serba digital. Kemudian masih lanjut lagi di belakangnya. Di sini ada tombol untuk menonaktifkan sensor parkir. Kemudian ini untuk kamera 360. Lalu di sini ada knob untuk pengaturan mode berkendara. Biasanya di sini terdapat mode Eco dan juga mode Sport. Lanjut lagi, ini untuk hill descent control. Lalu ini untuk brake auto hold. Kalau untuk di belakangnya lagi, ini tombol dummy. Nah, lanjut lagi untuk transmisinya menggunakan transmisi otomatis. Untuk modenya hampir sama seperti mobil elektrik karena sudah menggunakan mode tekan semua. Ini untuk parkir, kemudian terdapat tombol RND. Di belakangnya ada kompartemen penutup. Ini digunakan sebagai cup bottle holder. Kemudian ada slot USB serta ada wireless charging. Sehingga jika HP Anda sudah terkoneksi dengan NFC, maka Anda tidak perlu lagi membawa kabel data karena handphone Anda bisa langsung dicas di sini. Tinggal taruh di sini, tidak perlu alat tambahan, maka handphonenya sudah mengecas lagi. Untuk sampai atas juga dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder, serta di sini untuk konsol box-nya menggunakan bahan soft touch. Untuk konsol box-nya ini sangat luas sekali. Selain itu di sini juga dilengkapi dengan kompartemen tambahan. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan koin, atau bisa juga ditaruh untuk menempatkan barang-barang bawaan dengan mobilitas tinggi sehingga aksesnya sangat mudah ketika ditaruh dalam konsol box. Dari bagian konsol, sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk bagian tengahnya berwarna coklat, kemudian di sini ada kisi AC, di bagian tengah terdapat laci penyimpanan terbuka. Lalu untuk sisi samping juga sudah dilengkapi dengan airbag. Untuk bagian boxnya di sini sudah model soft opening, kemudian di dalamnya juga terdapat ambient atau pencahayaan lampu. Yang menarik, untuk pencahayaan lampu ini bisa diatur. Pengaturannya ada bagian MID. Lanjut ke sisi samping, untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini terdapat assist grip model retractable. Berikutnya ini yang paling menarik karena terdapat panoramic sunroof yang sangat lebar sekali. Kita ke bagian sun visor dulu. Untuk sun visor di sini dilengkapi dengan vanity mirror, lengkap dengan lampu. Nah, untuk lampunya ini dinyalakan terpisah di bagian atas. Kemudian lanjut ke bagian kontrol tengah. Untuk kontrol tengah di sini terdapat beberapa tombol, mulai dari tombol lampu. Untuk lampunya juga sudah menggunakan model dual zone, serta lampunya sudah LED, jadi bisa dinyalakan terpisah. Lalu untuk bagian tengah ini tombol untuk membuka kaca sunroof. Kemudian lanjut lagi ke sisi spion tengah. Nah, di sini untuk spion tengahnya sudah terdapat fitur auto dimming. Selain itu, ini terkoneksi juga dengan berbagai sensor, salah satunya sensor lane keep assist. Nah, di sini untuk bagian pengemudi juga dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan cermin dan penutup. Untuk lampunya terpisah, ini bisa dinyalakan melalui saklar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Hyundai Santa Fe mesin diesel yang tipe signature warna hitam tahun 2021 ini. Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjut ke bagian jok dulu. Nah, pertama yang akan kami tunjukkan adalah masalah airbagnya. Di sini ada airbag untuk si pengemudi, kemudian si penumpang depan. Selanjutnya ada airbag pada si samping kursi sebelah kiri, lalu di bagian atas sebelah kanan dan atas sebelah kiri. Total berjumlah 6 buah airbag, sangat safety sekali. Untuk jok yang digunakan di sini menggunakan jok berbahan kulit berwarna coklat. Untuk desain model joknya seperti ini sangat tebal sekali. Kemudian untuk mode pengaturannya di sini juga sudah dilengkapi dengan mode elektrik. Ada beberapa pilihan. Yang pertama pengaturan model two-way. Lalu ini untuk pengaturan reclining. Untuk bagian depan ini pengaturan sliding dan juga pengaturan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Oh iya, sebagai tambahan, di bagian bawah konsol box tadi masih ada laci penyimpanan tambahan. Nah, lokasinya di sini tersedia slot USB dan juga power outlet, sehingga jika Anda ingin menaruh di tempat yang agak sedikit rahasia, maka tinggal taruh handphone Anda di bawah sini. Di bawah tadi cenderung lebih aman karena tidak mudah diakses. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Hyundai Santa Fe mesin diesel tipe signature warna hitam ini. Dari interior bagian depan, sekarang kita lanjut ke interior baris kedua. Pertama, seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya kombinasi warna hitam dan coklat. Nah, yang menarik di sini terdapat tirai pada bagian baris tengah, sehingga jika Anda ingin sedikit lebih privacy, tinggal turunkan atau naikkan untuk bagian tirainya ini.
Lanjut untuk bagian handle pintu bagian dalam berwarna chrome, kemudian untuk bagian armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch berwarna coklat. Untuk di sini terdapat tombol power window atau warna silver pada bagian depannya. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat speaker. Untuk speakernya milik counter menarik, serta ada satu buah cup bottle holder di bagian ujung bawah. Kita lanjut ke bagian interior. Untuk interiornya, bagian belakang jok pengemudi ini terdapat zipper pocket, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan majalah. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui posisi duduknya. Untuk di belakang jok penumpang depan juga sama, terdapat laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian atasnya ini menggunakan bahan plastik. Nah, yang menarik untuk belakang konsol di sini terdapat kisi AC, kemudian di bawahnya terdapat dua buah slot USB. Sangat fungsional sekali, bisa digunakan untuk mengecas banyak orang. Lalu di sebelah kiri di sini terdapat assist remote retractable, kemudian ada indikator airbag pada bagian atas, artinya untuk airbagnya memanjang hingga ke bagian belakang. Lalu di sini terdapat 3 buah headrest, ada 1 buah armrest di bagian tengah. Ini bisa digunakan sebagai sandaran lengan jika hanya digunakan oleh 2 orang dewasa. Nah, untuk masalah posisi duduk sendiri, di sini saya tingginya 170 cm. Untuk posisi duduknya di sini masih sangat longgar. Kita coba mundurkan sampai pol. Nah, di sini ketika sudah mundur penuh, maka jaraknya sangat memadai sekali, bisa buat selonjor. Kita coba majukan lagi sampai full. Nah, untuk maju sampai full jaraknya masih sangat memadai karena memang mobil ini sangat panjang, sehingga untuk ruang kabinnya juga sangat longgar. Jika digunakan oleh 3 orang dewasa, maka lebarnya ini sangat nyaman sekali, tidak terlalu berhimpitan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua ini. Untuk sisi sebelah kanan juga sama, di sini terdapat lampu kabin juga, sudah menggunakan lampu jenis LED, lalu ada assist grip dan juga hanger pakaian. Dari bagian baris kedua, sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat posisi duduk di baris ketiga. Untuk material yang digunakan pada mobil Hyundai Santa Fe ini sangat berkualitas tinggi. Ini ketika saya pegang, untuk bahannya sangat tebal sekali. Warna krem atau warna coklat ini sengaja dipilih supaya memberikan kesan lapang pada bagian interior, karena memang mobil Hyundai Santa Fe ini lebih ditujukan untuk segmen eksklusif. Nah, untuk masalah kapasitas penumpang, idealnya mobil ini memiliki daya angkut sampai 7 penumpang, tetapi tidak jarang digunakan sampai 8 orang karena memang untuk bagian belakangnya juga sangat longgar. Komposisinya terdiri dari 2 untuk bagian depan, kemudian 3 di bagian tengah, dan 2 lagi di bagian belakang. Kalau melihat konsepnya, biasanya mobil ini memang ditujukan untuk segmen eksklusif, sehingga biasanya para pemiliknya tidak langsung mengemudi. Para pemilik mobil ini biasanya akan duduk di baris kedua, sehingga untuk baris kedua ini fiturnya juga cukup lengkap. Tapi untuk baris ketiga juga fiturnya tidak kalah lengkapnya. Ini untuk joknya bisa dibuat rata lantai. Untuk mengangkat jok ini sedikit agak berat karena memang kualitas materialnya sangat baik. Salah satu yang paling menarik dari mobil Hyundai Santa Fe ini adalah masalah penataan ruang kabinnya, karena di sini untuk headroomnya juga sangat longgar sekali. Selain masalah legroomnya juga sudah sangat longgar. Untuk bagian baris ketiga ini, nah di sini terdapat tombol untuk pengaturan AC belakang, serta yang menarik di sini terdapat tombol untuk pelipatan jok baris kedua, sehingga untuk melipat jok baris kedua tinggal kita pencet tombol ini. Sangat fungsional sekali. Nah, di belakangnya juga masih terdapat 1 buah power outlet sehingga bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian baris ketiga mobil Hyundai Santa Fe yang masih diesel tipe signature warna hitam ini. Sekarang kita tegakkan lagi untuk posisi joknya dari bagian baris ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, di sini untuk pintu bagasinya sudah pintu elektrik juga, sehingga tinggal kita tekan, maka secara otomatis untuk pintu belakangnya sudah terangkat sendiri. Selain untuk bagian ruang kabinnya yang longgar, bagasinya ini juga sangat longgar sekali. Mobil ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai mobil keluarga karena memiliki daya angkut yang juga sangat banyak. Di belakang sini juga terdapat lampu kabin untuk membantu penerangan ketika kita mengakses bagian bagasi. Oh iya, untuk masalah baris ketiga, di sini juga dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder sehingga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Nah, untuk bagian bawah bagasi ini juga masih terdapat laci tambahan. Laci ini digunakan sebagai tempat penyimpanan separator. Nah, di dalamnya terdapat toolkit dan juga peralatan sehingga sangat memudahkan kita untuk mengakses, terutama ketika dalam kondisi darurat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Hyundai Santa Fe diesel yang tipe signature warna hitam ini. Kita tutup kembali. Untuk model tutup pintu elektriknya juga menurut kami sangat pas, tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Nah, dari bagian
bagasi. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Untuk melihat mesin, pertama kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Sebagai informasi, untuk mobil ini menggunakan mesin diesel berkapasitas 2200 cc. Mesin ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Nah, untuk bagian kap mesinnya ini sudah hidrolik sehingga kita tidak perlu lagi mengangkat penyangga. Untuk bagian bawahnya sudah dicat sewarna bodi serta dilengkapi juga dengan peredam, sangat rapi sekali. Nah, untuk kap model hidrolik ini sangat membantu sekali karena dalam kondisi darurat kita tidak perlu lagi repot-repot mengangkat kap kemudian menahannya dengan penyangga. Kembali ke masalah mesin, mobil ini sudah menggunakan mesin berteknologi turbo. Kemudian ini juga mampu menghasilkan max power hingga mencapai 202 PS pada 3800 rpm dan torsi di angka 45 km pada rpm 1750 sampai 2750. Sangat keren sekali bukan? Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Hyundai Santa Fe yang mesin diesel tipe segmen warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Santa Fe. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.